Desa Banyumas. TV Desa Banyumas mengabarkan kebaikan dan memberikan kebaikan di desa. Bersama TV Desa Banyumas, kita akan sama-sama menelusuri, memberi informasi dan memberikan liputan kegiatan yang berada di desa-desa, khususnya yang ada di desa Kabupaten Banyumas. Perlu kita ketahui bahwa sebuah desa adalah bagian terpenting bagaimana sebuah pembangunan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, TV Desa Banyumas akan memberikan liputan khusus tentang perkembangan pembangunan desa di Kabupaten Banyumas. Bersama Imanuddin melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan CKM tanggal 6 Maret 2024, Desa Ketengar. Selawat, salam saya haturkan kepada Junjungan kita Nabi Muhammad Rahmat serta hidayah pada siang hari ini. Semoga kita dapat mendapatkan syafaat yang terhormat Bapak Kepala Desa Ketengar, yang kami hormati PL, PLT dan PLT Kecamatan Medelin, yang saya hormati Bapak Sudiono Supardiono, THPN Kabupaten Banyumas, yang kami hormati teman-teman KPM Kecamatan Medelin. Acara yang selanjutnya yaitu marilah kita buka acara siang hari ini dengan bacaan basmalah. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan yang pertama oleh Bapak Kepala Desa Batam. Waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bismillah. Yang saya hormati dan saya cintai pendamping desa Pak Imanuddin, Pak Sono, Pak Sudiono ini, Pak Diono, admin desa, semuanya yang hadir, dan ibu-ibu kader ini untuk Kecamatan Medelin. Saya ucapkan selamat datang di Balai Desa Ketengar. Kalau nggak salah undangannya 30 lebih, tapi yang hadir ini berarti belum ada 50% plus 1 nih katanya. Jadi nggak apa-apa nih, jadi intinya yang barangkali sudah menunggu terlalu lama, mohon maaf. Jadi apa kurang koordinasi atau bagaimana nih kader Ketengar yang undang seperti itu, jadi mohon maaf karena ya memang sampai yang undang jadi kan harus bertanggung jawab ini. Undang 30 sekian, yang datang cuma 20 orang kan gitu. Jadi ya mohon maaf, jadi nggak apa-apa sebelumnya ini ya yang mewakili aja lah, jadi mewakili untuk para kader KPN bersama Banyumas. Tapi yang hadir desa mana juga saya nggak paham ini, mana-mana ini saya nggak paham. Kalau bisa mohon maaf. Dan intinya kita tetap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini, siang hari ini kita semuanya aja bisa hadir di Balai Desa Ketengar dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita aturkan ke junjungan kita Nabi Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya yang akan menjadikan sahabatnya di hari akhir nanti. Kepada ibu-ibu ada semuanya yang hadir, monggo lah untuk Kecamatan Baturaden. Ini kan termasuk pembangunan manusia ya, pembangunan manusia. Jadi tugasnya panjenengan semua yang kira-kira di lingkungannya mungkin bisa mengembangkan
manusia-manusia di sekitarnya, misalnya tingkat RT maupun tingkat RW, tetangga separuh, barangkali nanti yang kurang paham masalah SDM dan lain sebagainya, juga sepadan tersebut. Mungkin itu. Jadi karena ini panjenengan sebagai kader pembangunan yang bisa menjembatani program pemerintah untuk pembangunan manusia seperti itu. Ya, hubungan manusia kan banyak sekali ya. Khususnya yang mungkin stunting, ada video, itu jangan gitu. Karena tujuan pemerintah itu sudah sangat baik. Jadi monggo lah disengkuyung, didorong semua tugas panjenengan semua yang hadir pada hari ini. Mungkin juga ada dari saya banyak kesalahan ini mau menghadapi bulan suci Ramadan. Saya dan keluarga pribadi, pada teman-teman semuanya, para kader semuanya, para pengurus semuanya, pendamping, maka semua ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Kades. Untuk sambutan yang kedua yaitu dari koordinator KPM. Ada Bu Irin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Desa adalah peserta rakyatnya yang kami dan Pak John dan pendamping desa yang tidak henti-hentinya memimpin kita, Pak Nito, serta teman-teman KPM semuanya. Terima kasih. Mungkin pada kesempatan saat ini tadi kita sudah sempat berbincang sedikit ya untuk Pak Dion. Nanti saya sudah minta untuk hari ini praktek saja cara kita untuk bisa membuang yang pendataan selesai ya waktu itu, karena tadi kebetulan di kecamatan bertemu dengan Pak Camat. Memang saya mengutarakan memang aplikasi kita masih kadang error dan ada beberapa teman yang salah ngeklik atau apa yang tidak bisa dihapus. Pesannya Pak Camat waktu tadi minta tolong untuk bisa disiasati karena takutnya dari laporan itu akan terbaca. Contohnya kayak mungkin punya saya sendiri itu ada yang gizi kurang. Takutnya kebacanya di sana akhirnya Batu Raden terbaca nanti ada gizi kurang dan anemianya agak tinggi karena ada yang salah masuk di anemia juga. Jadi tadi sudah berbincang dengan Pak Don bagaimana nanti caranya mensiasati. Jadi untuk nanti di triwulan pertama di tahun ini bisa benar-benar data yang valid ya, karena memang kemarin ada teman-teman juga mengeluhkan itu karena merasa anemianya tidak banyak, ada yang kita ketahui kan memang di Batu Raden itu tidak ada gizi buruk ya, tapi kayak saya sendiri buk ngantuk, buk gimana jadinya ada 2 gizi buruk kayaknya ya. Terus tadi kebetulan saya diundang rembuk stunting tingkat kecamatan, tapi ternyata di situ undangannya yang diadakan oleh ya, mungkin tadi saya di sana sempat bertanya karena memang datanya tidak sesuai dengan sepengetahuan saya, jadi saya bertanya data ini dari mana. Mereka akhirnya terjawab juga data yang disandingkan itu data yang mereka banyak kunjungi, bukan data keseluruhan yang ada di desa. Terus tadi saya juga
dari PLKP Kabupaten menyarankan saya jenengan itu mengambil datanya dari TPK, dari Posyandu. Tapi ya bukan saya menyarankan, ya saya hanya menjawab kami mengambil data itu langsung dari desa, Pak. Masalahnya kalau hanya mengambil data dari Posyandu, tidak semua jumlah balita kadang-kadang ada yang tidak datang ke Posyandu, artinya tidak tercover semua kan balitanya. Mungkin karena kesibukan si ibunya yang memang dengan kadang-kadang tidak, biasanya muncul kalau saya ada rumah raffles yang tidak hampir susah, akhirnya kan tidak ke Posyandu, mungkin Posyandunya mereka di saat mereka ingin sakit ke dokter atau apa. Tapi alhamdulillah sih berkat budidanya yang kadang-kadang enakan, jadi akhirnya raffles ada beberapa yang sudah bisa mau ke Posyandu. Kurang sadar itu. Nah, itu Pak, kesadaran ke Posyandunya kurang. Nah, itu yang kadang-kadang menjadikan nilai konvergensinya kita kan tidak sempurna. Jadi mudah-mudahan nanti di hari ini bisa terpecahkan data-data yang kelewat klik bisa ada, nanti mudah-mudahan kita praktek aja deh fotonya itu ya. Mungkin hanya itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dan meningkatkan acara yang selanjutnya yaitu pengisian materi. Pengisian materi yang pertama yaitu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Kepala Desa Ketengat Pak Wadam, yang saya hormati mentor saya Pak Suparyono dari PHPM Kabupaten Banyumas. Sering-sering Mas ke Batu Raden Mas, karena Batu Raden itu jalan Mas. Dan semua data kegiatan KPM desa itu sudah terdokumentasi dalam TV Desa Banyumas. Jadi itu fakta, bukan apalagi itu gimmick. Semoga itu menjadi bagian kami semua yang ada di Batu Raden yang menjawab sebuah tantangan dana desa itu untuk apa saja. Kalau kita bicara khususnya tentang stunting, maka izinkan saya melaporkan. Di sini ada Pak Kades, dan jawabannya Pak Kades, dan saya juga ingin menjawab apa yang tadi Bu Rini sampaikan. Lagi-lagi mini lognya yang lengkap itu Bu Rini. Mengundang satu itu bisa menjadi 1000 informasi, 1000 ilmu gitu. Jangan parsial. Nanti kalau parsial, negara kita yang akan mendapatkan data yang tidak begitu akurat. Jadi kalau ingin tahu progres satu kecamatan, ya ada sama saya, karena ini terekam dan saya meyakini bahwa data yang diinput oleh KPM adalah datanya benar dan valid. Tinggal yang harus kita tingkatkan adalah bagaimana data itu terselesaikan, karena banyak sekali contoh gitu ya. Di sini skorcardnya untuk stunting Kecamatan Batu Raden tahun 2023 sekaligus juga bisa menjadi bak laporan kepada para kades melewati Pak Waka bahwa alhamdulillah skorcardnya untuk 12 desa, benar Pak, 12, dan insya Allah satu-satunya kecamatan yang keluar skorcardnya stunting secara utuh 12 desa. Dibandingkan dengan kecamatan lain tidak utuh Pak, bahkan ada yang 0,00%. Sudah melihat ada 3 kecamatan, nyun sewanya Pak Dion, itu menjadi sebuah titik kritis bagi kita semua keluarga PP Kabupaten Banyumas bahwa masih ada yang seperti itu. Tapi untuk data-datanya alhamdulillah keluar semua 71,23%. Di sini bisa sampaikan bahwa untuk sasaran yaitu remaja putri ini terakhir update adalah 25 Februari 2020. 25
Februari kan udah bisa mundur. Jadi udah tidak ada permasalahan. Jumlahnya itu kalau untuk remaja putih total 3.257 remaja putih remaja. Jadi kalau ingin nyari calon gitu ya, calon ibu rumah tangga 10 sampai 24 tahun di Batu Rata itu ada 3.257. Nah, di sini skornya itu ada 88/1 ya. Ini untuk jenis layanan ada 1, 2, 3, 6. Nah, tapi ini yang kita selesaikan bersama-sama di tahun 2024 karena sebentar lagi TD1 bulan Maret ini harus perhatikan, mohon harusnya ada beliau Pak Pono sebagai admin desa. Nanti di bulan pertengahan Maret saya cek apakah desa itu sudah ngeklik memverifikasi, memvalidasi datanya KPM enggak. Nanti disampaikan kepada admin desa KPM belum, admin desa ini udah klik akan divalidasi, diverifikasi. Bukan kelewat mana mau kayak tahun kemarin, karena ini udah tanggal 6 ya, tanggal 6, tanggal 7 ya, 6 ya, 6, tanggal 6 Maret, nanti 31 Maret TW1 ketok, udah terkunci, dan yang EHDW-nya laporan 2023 sudah tidak bisa diutik-utik, semuanya sudah terclose, baik itu sasaran ataupun fasilitas desa. Nah, khusus tanggal biarin saja desa-desa yang lainnya kita konsentrasi 12 desa. Teman-teman, saya juga ucapkan terima kasih kepada KPM, itu sudah ada semua. Jadi sesuai dengan PMK 146 untuk syarat penyaluran jadi tahap kedua menggunakan kartu Supercard, insya Allah sini akan terlayani dan terpenuhi persyaratannya. Sudah tidak menggunakan yang lain karena ini datanya sudah ada. Dari situ ada anemia 114, dari mana saja datanya ada pada jenengan yang KPM. Nanti untuk menjawab apa yang disampaikan oleh Bu Didi itu ya, nanti mohon dia sebagai TPM Kabupaten Banyumas yang menjadi badan ilmunya tolong ditularkan Batu Raden. Maksudnya jadi pilot projectnya siap semuanya gitu. Alat pembaginya nanti ini teori itu. Nanti kita insya Allah berkumpul lagi di bulan April setelah Lebaran gitu ya. Lebaran aja kita nyantai-nyantai kita cari tempat yang enak. Nah, berikutnya adalah ada anemia 114, mohon diselesaikan. Mungkin ada sistem yang harus kita selesaikan gitu ya. Yang kedua adalah calon pengantin, ini semuanya terlayani, luar biasa. Ternyata selama 3 bulan TW 4 untuk 12 desa itu hanya 26 ya. 26 pengantin, berarti rata-rata satu desa 2 pengantin namanya. Iya. Nah itu. Yang penting terlayani 100% gitu ya. Berarti iya. Berarti calon pengantinnya itu adalah mendapatkan konsultasi sama TTD gitu. Ini yang penting itu loh. Yang berikutnya ada ibu hamil dan nifas. Ini ada 233 ibu hamil dan nifas. Ini ada yang kek nih ya. Nah ini untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh beliau Pak Camat. Semoga undangan berikutnya, karena kan setiap kali undangan Pak Dion sebagai laporan kecamatan diundang, kasih informasi kami undang. Itu setiap kali kami kegiatan seperti ini, tapi ini belum bisa hadir. Semoga di pertemuan yang akan datang bisa hadir, jadi nanti kita bisa mengambil sebuah eksekusi bersama-sama. Jadi ada keknya adalah 44, restinya ada 68. Normalnya itu 141. Terus untuk keluarga sasaran, ini untuk yang normal itu 777, keluarga rentannya 393. Nah ini yang namanya rentan itu kalau di P3K itu adalah keluarga beresiko ya, beresiko standar. Kan itu kan ada P3K mungkin
ini itu melihat oh ini yang termasuk. Nanti kita bisa buka juga begitu ya. Kenapa? Jangan dianggap data P3KE yang diberikan oleh pemerintah yang merupakan pintu data untuk pengetahuan itu tidak ada data keluarga beresiko ada di situ. Selanjutnya adalah untuk anak 0 sampai 59 bulan ada 1.330 anak. 1.330 anak. Lumayan. Jadi kalau dibagi 12 desa ya rata-rata satu desa 10. 10 sampai 15 anak yang terdaftar dalam 0 sampai 59 bulan. Skornya adalah 68,42%. Nah, di sini ada beberapa yang harus kita sikapi pertama. Hal yang normal itu 1.292, gizi kurang 37, gizi buruk 18, stunting ya. Ini ada 77. Oh. Nah ini kan menarik. Nah ini tadi apa yang disampaikan oleh Pak Camat. Kan coba kita lihat di sistemnya gitu ya. Apa kita salah nunjuk atau bagaimana? Begitu Pak Kades karena kalau pakai HP itu nyuk-nyuknya itu jempol semua sih Pak. Iya. Makanya kami mohon gitu ya bagi Pemdes dilengkapi lah ya sarprasnya. Sarprasnya KPM di komputer gitu Pak, laptop gitu. Karena ya ini kalau nunjuk atau menanam jadi lokal stunting kan Pak Kades nggak mau. Apa itu Mbak Yuni? Yang jempol semua? Banyak bisa. Karena kalau lagi hamil kan jadi semua makas gitu. Iya. Untuk ibu, nah ini berikutnya terakhir adalah ibu hamil dan nifas itu ya ada 1.141 yang normal kayak 54. Ratingnya 68. Jadi di sini total persentase konversi stuntingnya saya laporkan kepada KPM untuk Kecamatan Batu Raden itu 71,23%. Ini kalau kita masih berarti pada rentang angka kuning ya, jadi 5% malah jadi hijau macam bunga gitu. Tapi nyatanya seperti itu sih gitu ya. Saya nggak bisa memaksakan kayak ini data yang dihasilkan oleh rekan-rekan KPM. Dan alhamdulillah terima kasih bahwa nanti bukti ini ada ya sudah saya cetak ya di dokumen. Tapi kalau tidak monitor dengan monitor kita karena itu Dikasih lihat sama yang banyak orang. Jadi yang sekopinya bagi sekdes atau kepala desa meminta itu sudah ada, sudah saya untukkan Pak. Jadi nanti untuk persyaratan jadi tahap kedua sudah saya siapkan. Kadang-kadang kok hilang sih kadang-kadang gitu Pak. Karena sekdes sudah dikasih, belum masih manik ya. Dalam kapan bisa pastikan lagi. Iya, banyak kan job Pak Kades. Dan terima kasih Pak Kades atas rambutnya di sini bareng-bareng KPM. Kita jadi aksi desa, biasanya para sekdes baru jam 2 nanti kita lagi akan hadir juga. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk di awal dan terkait dengan materi yang kemarin tentang kumalitas sehat gitu ya. Karena tadi ada sesuatu yang urgent gitu ya, karena terkait dengan bagaimana cara penginputan supaya tuntas. Nanti Pak Dian akan menjelaskan mungkin secara offline-nya gitu, nanti tinggal kita praktekkan secara online-nya karena tadi saya melihat. Nah, secara sistem ini mohon maaf ini lagi maintain gitu, maintain aktivitas jadinya nggak bisa gitu ya. Nah ini mohon maaf gitu ya, ini udah ada peringatan ini maintain. Mohon maaf kami sedang melakukan pembaharuan pada sistem kami. Mohon menunggu beberapa saat lagi, tapi nggak tahu beberapa saat lagi beberapa jam berapa menit gitu ya. Tapi yang jelas sedikit saya informasikan kalian besok materi di ruang cakap institut adalah tentang indeks desa gitu ya. Indeks desa yang kemarin dilakukan oleh Bappenas, karena nanti indeks desanya itu bukan lagi indeks desa membangun tapi langsung indeks desa gabungan Polres sama IGM.
Karena tadi pagi saya ngawali adalah bagaimana data itu dikuatkan kaitannya untuk pembangunan desa. Untuk sepenuhnya saya berikan dengan Pak Dia, mungkin Pak Dia bisa ke sini materinya bisa saya bantu untuk mengoperasionalkan. Itu saja, saya kembalikan ke wawancara. Silakan. Saya ini wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Kebener, Bapak Perangkat Desa, yang kami hormati ibu-ibu APM, Kecamatan Aburaden, tak lupa Aktif Desa, rekan Prabowo pada hari ini, tak lupa rekan Desa, serta Wakil Bapak Desa, yang Aburaden. Pertama, sebagai insan yang terima telah kita senantiasa panjatkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, terus melimpahkan nikmatnya kepada kita semuanya sehingga pada hari ini kita bisa bersilaturahmi dan pada saat tausiah yang dalam makhluk. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ibu bapak yang saya hormati, mohon izin saya kedua kali, kayaknya perlu perkenalan loh. Sudah itu diganti baik. Kenalan Mbak Supardiono Mbak. Menora apa tuh harus kakak tuh. Bukan pandangan guyon-guyon ini. Saya Supardiono. Memang nama saya itu akeh, tapi bukan teroris. Ya, benar nama saya. Nama itu nama kecil saya ini Supardiono. Saya begitu nikah ya, kawin itu. Nikah itu saya diberi tegur sama mertua saya itu ada Ahmad Zaki. Saya dikasih tegur itu Ahmad Zaki. Saya direct, saya orang Widodara ya. Kalau nama tuanya itu Ahmad Zaki. Nah itu ini saya teroris boleh. Supardiono itu dia nama lahir sampai sekarang di KTP dan seperti Supardiono. Untuk nama tuanya itu apa? Dipanggil Dion itu memang saya dari Kabupaten Banjar Cilacap dipanggil Dion. Tapi sebenarnya kalau di Banyumas kalau nyari Dion di Widodara itu tak ketemu. Nama artis itu. Nama artis. Nama di rumah ya itu Supardiono. Jadi untuk kesempatan yang kedua, saya 2 hari sebetulnya kemarin itu nggak boleh pergi sama Jatilawang itu 2 hari suruh Bung Resma LKD. Bung Resma LKD Jatilawang yang ngasihkan 20 miliar itu ada istilahnya miskomunikasi dengan rekan-rekan penasehat. Nasihat itu kepala desa. Beda pendapat itu wajar. Tapi beda pendapatan itu jadi masalah. Beda pendapat sudah wajar. Kepala boleh hitam tapi kepala selalu begitu. Beda pendapatan sama jabatan jadi masalah. Kan saya 2 hari konsentrasi di Jatilawang, alhamdulillah selesai. Itu debit ya Mas ya? Debit terus masalah di Jatilawang. Nah hari ini saya memang diminta sama Mas Imanuddin, itu kita belajar tentang FDM. Tapi menarik tadi, menarik apa yang disampaikan dari koordinator KPM di awal tadi ketika bahwa ada 2 hal yang saya tangkap. Bagaimana sih mengoperasionalkan EHDW agar mudah pada prinsipnya itu, ya. Bagaimana mengoperasionalkan EHDW itu mudah. Karena apa? Saya paham betul ibu KPM itu punya kesibukan sendiri-sendiri, ya kan? Jadi KPM itu alhamdulillah ini apa gajinya 10 juta ya orang, ya kan ya. Ini kita boleh meetingnya loro dewek, ya kan? Ini hal yang memang harus ada terobosan strategi. Bagaimana waktu yang sedikit, ya,
ya waktu karena aku sudah mendekat ya, sudah mendekat, harapannya dia tidak lebih berempati ya Pak. Jadi apa namanya, ada dua hal tadi yang saya tangkap. Pertama, mengoperasional aplikasi jadi ada lebih mudah, itu waktu yang ibu terbatas, ya kan, sampai kesibukan yang lain dengan jaringan yang terbatas, dengan data yang semakin banyak, itu bagaimana. Yang kedua, yang menarik yang kedua itu malah tadi yang hasil saya itu rebus stunting di tingkat kecamatan. Saya kemarin sudah matur, bisa itu stuntingnya lengkap gitu ya. Pramusrek kecamatan itu lengkap dengan rekan KPM di masing-masing desa. Pertama saya akan sampaikan begini, saya balik dulu. Ini karena aplikasi HDW nanti yang di Medan. Di kemarin di desa Putih kita ketemu pertama Karang Salor, bahwa model pembangunan itu sudah berubah dengan dari kemarin sudah matur, dari diawali dengan pendataan, perencanaan, pelaksanaan, pengadaan dan pelaporan perizinan. Sudah berubah itu dari dengan pendataan. Jadi hari ini tadi sudah ada Pramusrek banget, tapi masih berdebat masalah belum berdebat masalah penanganan data itu harus bagaimana. Ini menarik. Jadi kenapa? Saya sudah sampaikan bahwa ketika perubahan paradigma dalam Permen Desa 21 itu ada istilah, kalau saya kalau salah ya dekat ya, one village, one data, one planning, one budgeting. Seperti itu. Jadi dirubahnya itu satu desa, satu data. Kalau dulu kan satu desa, satu perencanaan, ya satu desa, satu data dulu. Satu data, one village, one data, one planning, one planning baru perencanaan, one budgeting penganggaran, APBD-nya satu. Nah, bagaimana kita akan melakukan kegiatan percepatan penurunan stunting jika datanya belum satu? Belum satu. Tapi saya agak yang tergelitik dengan dari PLKB yang juga kita monggo kita promosi kaca itu dari satu desa. Tadi contoh ada data untuk pertama itu remaja putih, iya kan, remaja putih. Nah, saya sudah sampaikan remaja putih dari mana datanya. Kalau yang bapak ibu ingin mudahkannya dari desa, ini akan tahu umum, karena itu akan muncul pendataan. Kalau sudah masuk menggunakan aplikasi SDGs lebih mudah lagi, nanti di download. Pak, SDGs pelaku, bisa minta ibu-ibu KPM, ini untuk remaja teman, minta data ke desa yang diinput di IDM. Itu ada per umur, umur sekian sampai sekian, nanti bisa datanya itu. Ini contoh remaja putri. Kalau pengantin tadi nih, mau dari RT, RW, Pak itu petugas pembantu perkawinan di tingkat desa. Ini kan ada pakaian juga di musik, siapa singkat nikah dan sebagainya di luar yang mendadak itu namanya juga eksiden ya, jadi pada eksiden kan beda. Itu sumber data yang kedua. Kemudian dari dari calon pengantin kepada ibu hamil sama ibu hamil, itu datanya tidak semuanya ke balai desa, tidak semuanya ke posyandu dan sebagainya ya. Tidak libatkan dari lintas sektor. Jadi kalau kemarin sudah saya sampaikan sumber data ya kan, ada yang dari Polides, Puskesmas, ada yang dari bidang desa, ada yang dari posyandu dan sebagainya. Itu sebagai langkah awal data yang begitu. Ini memang perlu duduk bareng dengan lintas sektoral. Saya sudah saya sampaikan ke dinas terkait dengan penata
Kades Nyun Sewu. Ini hari ini niki KPM itu kader pembangunan manusia, ini memang rekan-rekan ataupun saudara kita yang di SKK oleh Bapak ini untuk khusus ini menangani percepatan penurunan stunting dengan apa namanya dengan berbagai elemen di desa bareng-bareng nanti. Nah, solusinya apa? Ini sudah aplikasi HDD on lagi. Solusinya apa? Ini rumah desa sehat. Rumah desa sehat itu paradigmanya berbeda dengan rumah sakit. Jadi wong sehat gitu. Wah ini menurut saya memang tadi sama Mas Iman ya. Mas, jadi di Cilacap saya memang belum sempat bikin yang baru ini. Apanya sengaja pakai Cilacap kuis gitu loh ya. Ya, jadi ini Cilacap sudah tingkatnya kabupaten. Jadi pelatihan KPM itu sudah level kabupaten, sudah setiap tahun itu tentang LBN, tentang KPM secara kabupaten sudah jadi ketemu seluruh kabupaten. Itu memang ada saya advokasi ke dinas agar ada kegiatan yang levelnya kabupaten. Di rumah desa sehat, ini ada tugasnya ini pedoman teknisnya ini tahun 2018. Ini latar belakangnya. Ini kaitannya dengan data tadi, data yang misalnya hari berbeda. Ini latar belakangnya berdirinya RDS. Pembangunan kesehatan di desa diarahkan pada pengutamaan upaya peningkatan pencegahan penyakit preventif. Jadi nanti pun Ibu KPM dalam kegiatannya nanti akan membedakan antara yang spesifik dengan yang sensitif. Sensitif itu sudah katakan stunting ini nanti dari dinas kesehatan berbeda. Tapi kalau Ibu pimpinan desa itu nanti akan lebih fokus di sensitifnya. Kenapa? Ini bagaimana pencegahan. Orang stunting kepengen, kudu jamban, misalnya kudu KB, kudu minum tablet dan sebagainya. Ini nanti salah satu kegiatan di belakang ini, jadi itu preventif. Dan peningkatan promosi kesehatan, promotif. Jadi cenderung nanti KPM sama kader kesehatan itu untuk ini preventif dan promotif. Namun demikian tidak disampaikan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dilakukan pengobatan penyakit kuratif dan pemulihan kesehatan rehabilitatif, utamanya untuk penduduk miskin. Ini diutamakan untuk penduduk miskin. Ini latar belakang yang pertama. Latar belakang yang kedua, pembangunan di bidang kesehatan tidak terbatas pada urusan literasi dan informasi kesehatan. Lebih daripada itu, untuk pembangunan di bidang kesehatan ini juga mencakup advokasi kebijakan pembangunan desa. Advokasi. Jadi kalau sudah ada data, ada perencanaan, masuk di RKPDes, masuk di anggaran, ada kegiatan ini mengadvokasi itu satu nanti di RDS-nya. Intinya masyarakat desa harus berupaya berjuang mengakses sumber daya pembangunan yang bisa kepentingan hidup pokoknya. Ini untuk apa namanya latar belakang dua ini kesimpulannya sangat strategis apabila di desa dikembangkan rumah desa sehat. Ini merupakan sebuah pusat kemasyarakatan community center karena ada memiliki fungsi sebagai ruang publik untuk urusan kesehatan di desa. Mumpung ada Pak Kades, saya ulang Pak Kades, tetap pun nonton rumah desa sehat. Sanes RT hasil paling apik loh Pak Kades. Apa nanti nembe pireng Pak Kades, nembe pireng. Alhamdulillah kita belajar bareng-bareng guys, gitu kira-kira. Sampai tahun ini ibu yang kan juga kami RDS sudah ada di desanya masing-masing. Ya, alhamdulillah. Berarti ketenger pinjam dapet Pak. Sampai ruangan kunci monggo, tanpa kemudian ini loh kok ruangan posyandu PTM ini sebenarnya jadikan untuk ruang berkumpul sebentar lagi. Ini untuk ruang publik gitu. Ini konsepnya gitu, jadi dikatakan sama KPM dari Purwosari Pak, bedanya RDS kalau FG, ya mau KD apa? Kesehatan desa, ini
Jadi ini untuk RDS, ini dari katanya sekretariat bersama. Sekre berarti ada sebuah ruangan. Ruangan itu bisa tanpa sekat, bisa ada sekatnya, bisa sekatnya dinding, ada sekatnya apa, mau ada ruangannya. Oke. Untuk apa namanya, tempat berkumpul, ya berkumpulnya mau pakai kelasa, mau pakai apa, tempat berkumpul, diskusi sebagainya, sebagai forum, sekarang bersama. Kemudian ada orang, ada datanya, karena sekretariat bersama. Nah sekretaris punya datang, nah datanya ini tentang apa? Bersama bagi para penggiat pemberhentian dan pelaku pembangunan desa di bidang kesehatan yang berfungsi sebagai ruang literasi kesehatan. Ini pertama, ruang literasi kesehatan. Oh, karena literasi itu kayak kebutuhannya mesti literasi kalau perpustakaan. Bahasa sekali lah. Sekarang sudah modern, tidak harus berbentuk kopi. Mungkin sudah pakai internet, ada komputer gede, nanti bisa lihat tentang dokumen-dokumen tentang kesehatan dan sebagainya. Ini literasi. Ini. Kemudian pusat penyebaran informasi kesehatan. Karena pusat penyebaran informasi ya sedikit mendingin, karena mungkin ada sepatu, ada banner, ada leaflet, ada apa tentang kesehatan. Nih, ini yang kedua, literasi. Pusat penyebaran informasi kesehatan. Nah, ini pusat penyebaran informasi kesehatan dan forum advokasi kebijakan di bidang kesehatan. Forum advokasi kebijakan di bidang kesehatan. Jadi kalau tadi pertanyaan dari BKPM Purwosari, FKD, forum kesehatan itu forum. Nanti tetap bergabung di bawah RDS. RDS sebagai rumahnya bersama, sekretariat bersama. Jadi kalau sekarang kita punya BPPS, itu percepatan penurunan stunting, ada FKD dan sebagainya. Ya dibuatkan ruangan khusus untuk malah berkumpul terkait dengan apa, penggiat kesehatan ini berdasarkan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masa. Forum advokasi kebijakan di bidang forum kan FKD ya. FKD itu juga advokasi kebijakan di desa tentang bidang kesehatan. SK atau apa kan. Ini sebagai sekretariat bersama. RDS merupakan sekretariat bersama penggiat pemberdayaan masyarakat desa dan pelaku pembangunan desa. Ini untuk apa namanya? Isinya ini ada kader posyandu, guru PAUD, kader kesehatan, unit layanan kesehatan, unit layanan pendidikan, kader PKK, karantina, tokoh masyarakat sebagainya. Ini bergabung. Oke, ini di sekretariat bersama RDS. Ada gambaran dulu, Bu. Kalau yang sudah ada ruangannya, ada isinya apa, Bu? Jadi yang tadi sudah masuk sudah ada RDS. Gak apa-apa, Mas Dewomi, gak apa-apa ngomong. Gimana, Bu? RDS-nya gimana? Ada, sudah ada ruangannya? Belum. Aula desa, ini, itu. Tapi ada datanya enggak? Dan informasi di gambar. Jadi kalau bisa agak tertutup ruangannya, mau di PAUD, mau di apa tertutup, karena nanti ada data yang dipajang, ada informasi kayak leaflet, banner dan sebagainya itu buat proyek dan kesehatan. Tapi tidak harus buat ruangan khusus. Kalau punya PKD bisa digunakan PKD, punya TK, punya jadi bisa lebih, nah ini bisa. Kalau ruang PKK juga bisa. Ruang PKK nggak apa-apa. Namanya juga sekretariat bersama-sama. Itu kan PKK juga masuk di situ. Ini juga apa namanya penggiat ini, kader PKK dan sebagainya. Jadi apa namanya, jadi kan ketika mendidikan ataupun masuk ke Pak Kadres di kader itu ada satu ruangan itu tidak terus berpikirnya itu ruangan duitnya gitu ya, karena manfaatkan ruangannya sudah ada, tetapi fungsinya nanti yang akan berbeda. Bagaimana terkait dengan apa? Terkait dengan ini nanti literasi, bisa membaca informasi dan sebagainya. Ini untuk yang RDS. Fungsinya ini, fungsi pertama
Nanti kalau sudah tahu fungsinya nanti terus tahu nanti kegiatannya apa. Ini untuk pertama sekretariat bersama, sudah jelas sudah terbuka di masyarakat. Jadi kalau tadi pertanyaan dari PLKB-nya Nur Sewu, mungkin nanti sering ketemu sekretariat teman-teman. Benar? Kalau saya dok akhirnya ya. Teman-teman kalian apa biar berdiskusi terkait dengan apa ada RDS, ada kadernya ini. Karena ini memang sekretariat bersama itu nggak akan menunjukkan harus dari apa kan sering kumpul sama saya atur. Ketika kumpul kan sudah satu data dalam satu desa yang dibuatkan di dalam RDS itu. Jadi ini untuk apa namanya sebagai pusat informasi. Nah, ini pusat informasi pelayanan sosial data. Kayak sosial data pendidikan kesehatan ini pusat informasi. Atau kalau saya minta di lomba RDS itu, saya minta nanti jadwal posyandu. Itu posyandunya mana? Oh, sudah ada. Oh, di posyandu Mawar ini sasarannya berapa? Kemudian tanggalnya berapa? Terus itu ada informasi-informasi yang bisa dibaca oleh orang umum terkait dengan kegiatan pelayanan sosial di desa. Ini sarana komunikasi, informasi dan edukasi tentang desa berbasis kearifan lokal. Sarana komunikasi. Jadi kalau misalnya ada RDS itu nanti berkepada Ibu Pendurasa. Mungkin Bapak Ibu akan berbeda-beda. Contoh, yang mungkin ada di sosial market, antara desa dan sebagainya. Di sini dari program. Ada PNT nanti kita kembali sasarannya dan sebagainya. Yang sekarang kontrol sosial dan program. Jadi jika Sewu bisa donat bisa muncul di kegiatan APD ataupun APBD, maka ini ketika musim baru kalah suara. Jika kalah suara, kalah dengan jalan dengan kebun. Nah ini kan perlu Bapak Ibu di RDS itu mengadvokasi jika terus ada perwakilan yang nanti bisa siapa yang akan wakili dari usulan ini biar nanti sudah nego di pusat atau itu bisa mengawal data sekian statistik sekian ini apa namanya membangun kontrol sosial ini pembentukan dan penetapan bentukannya di desa. Setiap desa di kabupaten kota lokasi pencegahan stunting biasa membentuk RDS. Jadi kalau memang Bapak Ibu ada prioritas penanganan stunting, dua penanganan stuntingnya. Kalau yang nggak ada stuntingnya sih yang monggo lagi, tapi kalau ada yang stunting itu ya perlu membuat RDS. Rumah desa sehatnya ini. Ini untuk RDS ini membentuk hasil musyawarah desa. Agenda musyawarah desa ini membahas sebenarnya anggota RDS. Ini ada anggotanya, nanti anggotanya digabungkan Bu, nanti ada PKB, ada BPPS, ada KPM, ada BPPS. Ini itu apa namanya untuk menggerakkan operasional RDS ini nggak kosong. Nggak kosong itu artinya semua dibentuk, ditetapkan, karena mereka distribusi sendiri hanya batas nama. Nggak jalan gitu. Dengan RDS, dengan SK, pusat kepala desa. Kenapa dengan SK kepala desa? Karena pembentukan RDS ini nanti akan ada banyak operasional yang harus keluar. Kan kumpulan di RDS kan kumpulan kader-kader kan nggak mungkin dengan urunan baik. Nah ini kan kita nanti ke desa rapat evaluasi atau perencanaan yang kita bahas di Karangselapor itu bidannya dari APBD, makan minumnya, bukan transportnya, makan minumnya. Ini kemudian kegiatannya yang pertama ini pusat pembelajaran. Ini masih pakai yang lama nih, ini yang BKB ini 0 sampai 2 tahun ini pengasuhan nih, ini pengasuhan. RDS adalah pusat pembelajaran masyarakat di bidang kesehatan. Ini masih pembelajarannya pelatihan kesehatan ibu dan anak. Ini ada materi pelatihan. Di pelatihan di kemarin dibahas apa aja, dibahas bagaimana membahas pelatihan yang bisa dilaksanakan ketika desa dengan angka yang dimiliki oleh ibu bapak, misalnya untuk yang apa namanya iklan biasa iklan. Ini apa namanya untuk pelatihan kesehatan ibu dan anak.
gizi, promosi data, kemudian kemasukan anak usia 0 sampai 2 tahun, sanitasi lingkungan, pencegahan penyakit tua dan sebagainya. Ini pusat pembelajaran. Pertanyaannya, dengan selalu KPM siap nggak? Jadi mentor, jadi asuh, sakit gila ya? Wah, saya percaya KPM itu kalau baru lagi nih untuk pelatih siap gitu ya, jadi pelatih masyarakat. Siapa dulu Bapak? Nah, artinya Bapak Ibu atau KPM ini karena dari masuk sebagainya bisa diantara dari pelajar pendidikan. Kemudian literasi kesehatan, ini kalau literasi kesehatan karena membutuhkan perpustakaan, katanya dengan nanti saya bisa punya anggaran untuk kegiatan perpustakaan juga. Nanti Bapak Ibu bisa sampaikan ke desa dalam rangka RTS ini, tolong buku A, B, C, D kaitan dengan pendidikan, pengasuhan, kemudian apa namanya PHP, NDP, pendidikan, pendidikan bukunya itu juga bisa ada di RDS sebagai bentuk literasi di bidang kesehatan. Ini untuk apa namanya perpustakaan, seminar dan diskusi. Nah, seminarnya pada nabor diskusi ini sering kesehatan masih perlu ada desa. Pengembangan beragam inovasi dengan peningkatan upaya preventif dan promosi pendidikan kesehatan. Contoh di itu dari mana sih? Perempuan sudah jadi KPM berapa tahun? 9 bulan. Tentang isu apa itu dalam penanganan sekarang? Jangan punya ide apapun, ada yang mau menyampaikan ide yang pernah disampaikan ke desa inovasi dalam penanganan stunting dari KPM, PMT, ada ide lain inovasinya? Kesehatan remaja dengan bagaimana Bu? Oh, remaja. Yang inovasinya apa? Ini contoh itu. Ini saya mengacu ke sebuah inovasi di sebuah kabupaten. Ibu, bapak pernah mesti ketemu dengan pedagang sayur keliling ya? Sayur keliling. Kira-kira kalau ibu bapak lihat pedagang sayur keliling atau yang sayur yang ada di desa itu punya gambar inovasi apa Bu? Ya, terus ya untuk rumah itu. Jadi ternyata Kebumen di Kebumen itu memanfaatkan pedagang sayur keliling. Sayur keliling itu diberi pelatihan dulu sama KPM. Sayur apa aja sih yang bagus untuk ibu hamil, untuk ini dikasih pengetahuan itu. Kemudian jadi dan ini disalurkan karena apa? Kan ini kan orang tersebut rumah sasaran. Tapi yang bisa itu kan dapur sayur. Dapur sayurnya itu dilatih tentang informasi tentang makanan yang bergizi, sehingga dia akan sampai kepada sasaran. Oh, jadi itu sayur ini bisa ini makanannya ini seperti itu. Dan itu berhasil. Itu aja saya katakan nyontoh Kebumen memanfaatkan para pedagang sayur ke keliling. Inovasi itu. Ini bagaimana nanti informasi itu sampai. Jadi si ibu, si keluarga yang punya sasaran tadi, yang punya itu untuk bisa belanja itu yang sesuai dengan karena ini ahli gizi pedagang sayur. Bisa juga nanti inovasi itu sebuah contoh ya. Kalau remaja bisa ikut bagaimana sih si remaja bisa mungkin ada apa kesadaran minum, kesadaran minum sampai tambah bagaimana untuk kesadaran kalau bisa nanti anemia apakah untuk kegiatan yang menarik kan berapa itu sebenarnya nanti ada periksa kesehatan dan sebagainya kesehatan. Ini penyebaran informasi kesehatan ya, informasi kesehatan bisa dibaca ini buku bapak yang sebagainya ini bisa dibaca lebih detail. Nah ini terkait dengan promosi kesehatan. Ini salah satu kegiatan di RDS itu kan
preventif, promotif, ya kan? Yang kurang ini nanti ada ini tidak terlalu besar persentasenya. Ini Bapak Ibu atau Ibu KPM lakukan kegiatan ini PHBS. Ini PHBS, masyarakat aktif melaporkan segera kepada kader kesehatan kita mengenai dirinya, keluarganya, temannya atau tetangganya berita penyakit menular. Ini bagaimana menyadarkan masyarakat ini. Ini salah satu kegiatan PHBS. Pergi berobat atau bawa orang lain ke puskesmas, memeriksa kehamilan. Ini anak ini. Di dampak itu kan sulit ya. Di dampak itu memeriksakan kehamilan secara teratur kepada petugas kesehatan. Ada yang mampu uangnya nggak punya waktu, ya kan? Ada yang punya waktu orang di BPJS, orang periksa. Ini untuk pemeriksaan keluarga. Jadi ini betul-betul PHBS bisa. Banyak banget ini. Ini salah satu kegiatan dari RDS. Ketika kumpul, ketika semua kader kumpul sebagainya, nanti mau yang jadi narsum jenengan, mau yang mau jadi narsum ibu bidan, mau yang jadi narsum dari puskesmas atau yang dari narsum PKK dan sebagainya. Ada kegiatan-kegiatan ini, peningkatan kapasitas. Pak, itu kan internal juga bisa keluar kan kepada sasaran. Ya, ini untuk jalan tolong kesehatan. Ini untuk yang membutuhkan PHBS. Ini advokasi anggaran. Nah, ini untuk siklusnya nih, kondisi ya, kalau RBS ini ada manajemennya, ada komisariatnya, ada hubungan antar kelembagaan, kemudian informasikan hasil sebagainya. Nah, ini bisa dibaca itu. Langsung apa namanya? Ini biar satu pemahaman. Ini saya ambil dari Perpres yang kedua. Ini Bapak Ibu yang saya hormati di MPS biasa. Ini terus siapa aja yang bisa menggerakkan. Ini kita ambil di Perpres yang kedua. Ini kursi yang saya tidak tambah, tidak saya kurangi, tugas pokok dan kursi yang tidak saya tambah, tidak saya kurangi, saya ambil dari Perpres yang kedua. Ini di desa Bapak Ibu itu kita belajar sedikit. Pemerintahan desa gitu, kelembagaan di desa. Kelembagaan di desa itu pertama pemerintahan desa. Terus ada LKD. Pemerintahan desa itu apa? Pemerintahan desa itu terdiri dari dua, pemerintah desa dan BPD. Ada pemerintah desa dan pemerintah desa itu siapa? Pemerintah desa adalah kepala desa atau sebutan lain dibantu oleh perangkat desa. Ini jadi pemerintah desa itu pemohon kepala desa kan itu memang tujuan dari pemerintah desa itu akan dibantu oleh perangkat desa. Sekalian tanpa sebut sama kau ada kasih di bidang teknis dan bagus. BPD ini ada LKD. LKD Lembaga Kemasyarakatan di Desa. Sinten mawon? Posyandu itu yang paling baru. PKK Karangtaruna, kemudian RE. PKK-nya itu bukan TPPKK nih, ya betul itu bukan TPPKK tim menjelang PKK sana, tapi PKK itu PKK dusun, PKK RW, PKK R. Betul yang tidak. Ini kita peran pelakunya di starting, kepala desa, koordinasi. Nah, berarti kalau ini koordinasi balik kepala desa. Koordinasi pelaksanaan konvergensi penurunan stunting di desa dipimpin oleh kepala desa. Berarti kegiatan rapat nang RDS ngaturi rawuh kepala desa. Dulu pikiran kok ini bisa apa hubungan kepala desa. Ini Pak, tugasnya ini Pak, Sewu KPM. Jadi itu yang pimpin itu kepala desa. Kepala desa juga berperan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan konvergensi penurunan stunting di tingkat desa. BIPAS.
pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dan pengawasan itu nopo mawon pernane tunggal sosialisasi. Awas itu sosialisasi. Jadi tugas kepala desa sosialisasi tentang vaksin. Yang kedua, fasilitasi. Terus manusia itu lo bagian apa? Ini kan pada desa, apa buat itu bukan apa? Bukan di sound system, apa itu supaya makan nih? Fasilitasi. Saya ada sih. Habis siap jadi berbeda pelaku ya. Oke, ini fasilitasi, sosialisasi fasilitasi, kemudian koordinasi. Perlu dikumpulkan ke jadi angka saat ini beda-beda, bukan ngomong 20, PPK-nya ngomong 21 gitu deh, KPM-nya ngomong bolulah sih bener sih ini. Bagi rata. Apa koordinasi bukan apa jangan sih bener dia dari sini bukan lagi ya. Apa itu koordinasi, bukan juga. Angkanya saja ini, ya. Ini untuk koordinasi. Nah, jadi dibuatkan koordinasi. Kemudian setelah ada sosialisasi, ada koordinasi, ada monen, ada sedikit, seperti ini. Saya jadi selalu burungnya. Gimana tadi yang dulu kan? Itu nanti itu salah satu bentuk contoh monen, metode dan informasi. Jadi mungkin akan informasi nasional, lakopora, posyandu. Jadi sebenarnya kubine itu mungkin aku pakat dia pakai sing 3 pun mundur masih lama detail contohnya. Bener ya Bu? Kok itu contohnya itu contoh monen terakhir bintang. Terus seorang dapat kita bela, ada mengadakan, PPS itu biasanya kegiatan pelatihan tentang PAPS atau apa, BPS, itu ditek, tentang suatu stunting itu ada fungsi binwas. Ya, terhadap pelaksanaan konsolidasi tingkat desa, termasuk memantau dan konsolidasi pelaksanaan tugas para pelaku di tingkat KPM atau disertik nampakan desa kaget. Sertik maksudnya pun orang mau disertik apa yang orang yang mau berhenti ini kan mengkonsolidasikan terhadap tugas para KPM lah, betul bayarannya kurang. Kalau kau berbuat bodoh, ada mau beri laporan tribun, memantau para pelaku. Ini tugas kepala desa. Ini kemudian pembinaan dan pelaksanaan konsolidasi pada stunting. Nah ini bukan inspektorat ini loh ya, itu bukan inspektorat. Tugas itu akhirnya Pak Kepala Desa bareng-bareng. Oh ya kita dilanjutkan, oh kurang Pak ditambahin gini ya, itu bareng-bareng. Dengan karena mitra. Pembinaannya bukan selaku pembinaan kawasan inspektorat ya, kawasan pembinaannya ya. Itu. Jadi dari mitra Kepdes. Nanti dia kalau KPPD di Maret nih laporan bisa pelaksanaan pemerintahan desa seperti apa, gitu ya. Nah ini KPM ini dari Perpres 72. Ya nanti yang disampaikan sama PKB tadi. Sosialisasi. Artinya kalau saya masuk sosialisasi, Bapak Ibu KPM sebenarnya ngaku lah ya, sosialisasi tentang stunting gitu kan. Yang kedua, pemetaan sosial. Atas pemetaan itu, pemetaan sosial. Desa Ketenger akan 5 kadus, ada berapa RW, ada berapa RT, ada berapa posyandu, berapa PAUD, itu pemetaan itu termasuk orang-orang di daerah ini. Ternyata yang SDM-nya pendidikannya berikuti apa pasti paling banyak angka usia gurunya mana yang sampingnya. Ini pemetaan sosial. Jadi gampangan ini Bapak Ibu tadi pemetaan sosial, peta desa akan ditambahin nanti dengan persebaran penduduk dan sebagainya, termasuk angka-angka sosialnya. Ini untuk pemetaan sosial. Kemudian pemantauan dan evaluasi,
orang nek manut truk apa laporan truk kok beda-beda sih. Laporan yang muncul ke orang pemantau orang pemantauan truk nggak ada laporan itu juga dodet. Ini pemantauan dan laporan. Ini salah satu tugas KPM. Ini kemudian ada PKK. Ini peran ada PKK penggerak fasilitator pelayanan bagi keluarga. Jadi kalau Bapak Ibu KPM ini ketika nanti data-data terkait dengan keluarga gandenglah dengan PKK juga. Jadi apa? Ada dasar wisma. Ini PKK. Kalau ada kerjaan apa terkait dengan bidan desa. Ini bidan desa. Koordinator pendamping keluarga memberi pelayanan kesehatan untuk kelompok sasaran. Ini untuk yang pelaku bidan desa. Kader KB tercatat dan pelapor data kelompok sasaran. Lanjut, ini keluarga dan kelompok antar keluarga, pemberi kelompok keluarga terus nanti. Kelompok keluarga dan kelompok antar keluarga ini membantu saling bekerja. Ada sebuah keluarga yang asisten. Kalau di video itu contoh saya pernah melakukan monitoring ini. Begitu si anak dinyatakan stunting bulan depan itu sudah datang lagi. Ya, ini kan ya. Bulan depan udah datang lagi. Isi apa sebagainya. Saya fokus kayak tetap jalan. Kemudian ada yang misalnya cewek ya, yang anti KB, ada kan aliran yang berbeda. Ya, ini perlu fasilitasi dari keluarga dan agar keluarga. Mungkin ada yang mau pakai orang sebuah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan sebagainya. Pendamping lokal desa, Mas Davidor, sebagainya ini melakukan pendampingan, pendataan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan ini terkait dengan apa? Perencanaan tahapan pembangunan di desa. Setelah ibu KPM itu bahas di RDF, ini terbantu dengan PD, masuk di dokumen KPD, masuk di dokumen APBD dan sebagainya. Data. Ini tim pendamping keluarga, melakukan pendampingan, penyuluhan, konsultasi, pelayanan dan surveillance kepada keluarga yang tersebut. Ini posyandu untuk kesiap BKB ini integrasi membantu Kades dalam peningkatan pelayanan kesehatan untuk kaum holistik dan integratif kelas pengasuhan di sini. Ini Taruna ini untuk tadi membantu di dalam masalah penanggulangan kesehatan sosial. Oke. Kemudian ini membantu Pak Kades. Ya, ini para pelaku yang lain, TPPS mengkoordinasi kayak ini nanti Bapak Ibu TPPS ini ada SK kepala desa masuk dari KPM masuk ke sini nanti kumpulnya di RDS. Itu lapor itu di RDS. Menyinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penyelesaian ini dalam rangka koordinasi, komunikasi, sebagainya kan sesuai dengan yang fungsi RDS tadi. Lalu nanti dengan rekan-rekan apa namanya pelaku di desa. Kemudian untuk fasilitator, PKH, Sanimas, Maksimas, dan sebagainya ini untuk apa namanya pelaku di tingkat desa untuk saya masuk ke desa nanti dari paku. Ya, ini gambarnya pun ini yang RDS dia sampaikan itu di RDS. Ini materi saya. Begitu Bapak Ibu, cukup ya. Sekarang aku paham dengan berarti juga ini untuk praktek ya. Nah, kebetulan pas ya, saya juga masuk RDS saya di sini aplikasinya harus bisa jalan Mas. Oh iya. Nah, pas kan jadi ya, karena ini kan saya langsung lebih maksa masuk kan bisa. Niat baik. Ya, niat baik. Jadi semoga dari amal yang baik bersama. Amin. Kita semuanya ini yang KDS lunas saja. Teman saya menyampaikan ini di gambaran ada RDS. Saya mungkin target bulan setelah lebaran ya
setiap sebulan atau berapa nanti lihat RDS di ibu dana nomor juga minimal anak pelangi kayak PKD itu anak rumah desa sehat sekretariat RDS desa mana kuasa misalkan kuning-kuning ya berasa monggo kaosnya udah ada Pak. nah ini kaosnya monggo datanya apa aja nanti kan harus data ya kalau ibu KPM ada pemetaan nanti ada data pertama dusun ada posyandu ada PAUD ada kemudian ada data sah kemudian jadwal kegiatan ya jadwal kegiatan ya posyandu ada posyandu dan sebagainya itu kan pusat untuk literasi ataupun pusat pelayanan informasi kesehatan ini dan itu salah satu bagian ini kok ya ini kan ada jadwalnya ini itu bagian dari data didik di RDS jadi nanti terfokus di data di ruang untuk misalnya RDS jadi kalau ada PKD jadi mau PKD nya kalau sebetulnya boleh bareng dengan data tapi banyak alat-alat medis jangan dicampur dengan PKD kalau alat-alat medis hilang itu di ruang PKK ataupun yang lain makanya nanti kita praktek untuk yang tadi pertanyaan yang pertama tadi jadi sebenarnya gampang tadi itu ditanyakan aplikasi ini naik turun ya tadi pagi itu saya baru nge-share rekan-rekan TPP barcode untuk pengaduan saran ataupun keluhan dari semua aplikasi yang dikelola oleh Kementerian Desa. Nah, setelah saya baca termasuk aplikasi e-HB. Cuman saya mensewu matur itu arahannya itu ke TPP. TPP itu ya Pokok, TA, PED sama ke Pusrada. Artinya ibu-ibu KPR ini nanti kalau mau istilahnya konsultasi yang secara teknis yang di dashboard juga ada kontak. Yang kedua nanti disampaikan ke TPP itu ada apa namanya ada barcode-nya. Tapi kalau misalnya ibu memang mungkin bapaknya langsung baik ya nanti dikasih sama Mas Marudin atau Mas Gito. Ini barcode untuk layanan museum. Ini sudah ada. Tadi pagi baru muncul. Ya. Ini base-nya tadi pagi baru muncul. Ini di sini nanti ada ini pakai WA ya. Ada bitly-nya untuk yang mau diklik nanti mau isinya apa. Cuma ibu bapak, ibu ini waktunya Senin sampai Jumat. Ampun setu baru minggu apa itu. Jamnya jam 7 sampai jam 17. Jam 8 sampai jam 7. Ini kadang sewu saya di Cilacap itu pengalaman KPM WA-nya jam 10 aku baru jawab 10 malam loh. Mulai bulan mungkin dia dari sempat anak buka bocorin sebelah KPM BKP gitu ya. Ayu mami. Ya. Saya mau buka itu gitu deh. Ya ini ada waktunya jam 8 sampai jam 5 sore kemudian sampai Jumat. Tapi kalau berbuka sekali ya itu untuk apa namanya ya biar bisa selesai karena museum KPF juga ada sifatnya juga di dalam waktu kerja ya. Kemudian berdoa ini udah ada untuk masuk. Iya. Ya ini untuk apa namanya yang dapat untuk masuk mau masuk ke aplikasi aja langsung. Terima kasih dulu Ki. Cukup Ki. Terima kasih dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nadia. Dan aplaus tepuk tangan. Selanjutnya adalah saya alhamdulillah ini memang niat baik dari Bapak Raden dan kita ini udah
online gitu ya, udah bisa nyambung untuk HDW-nya. Saya mencoba, kita punya target ya, mohon informasi sedikit sebelum sampai akhir. Nanti bulan April setelah setelah Lebaran Idul Fitri, mohon di sini ada Mbak Sri ya. Nanti kegiatan di Rempuah tempatnya di kantor kecamatan. Ya, biar nanti Pak Camat juga bisa hadir. Ya Pak Jan ya. Nanti yang undang-undang itu Rempuah. Tinggal siapa saja yang diundang, nanti kita tempatnya di Kecamatan Baturan ya. Dan mohon dengan hormat Pak Dio tetap hadir gitu ya untuk menguatkan kita para komuniti pegiat ya desa. Dan sedikit saya buka, ini adalah untuk ini saya buka yang 2024 ini desa Ketenger. Mohon ya Pak Pono, ini fasilitasi desanya turun diisi. Ya, isinya adalah nomor NIK-nya KPM. Diisi. Terus nama KPM. Ya sih dorong Pak Dikur. Terima kasih Mbak Eva sudah bisa saya unduh. Jadi laporkan 12 desa sudah genap. Berikutnya tinggal ngisi yang link lapor di tahun 2024. Admin desa sesegera mengisi. Nggak boleh ada yang terlewati satu desa pun. Ini yang harus ini adalah NIK PIC KPM, berarti yang kemarin panjenengan kan udah dilanjut gitu ya. Terus nama, angka konvergensi desa tahun 2003. Contoh dari desa mana? Ketenger ya. Ketenger itu nilainya 37,94. Nah, nanti isinya Pak Pono ya 37,94. Aja ngarang 100% ya Mbak Yuni. 90. Tinggal nanti diceritakan keterangannya apa gitu ya. Menjelaskan yang telung itu komasapornya kepriwe gitu. Di sini kan ada uraian-uraiannya yang harus disampaikan gitu. Berikutnya adalah jumlah alokasi ya. Jumlah alokasi anggaran desa tahun 2024 saya bantu. Ini ada di taggingnya Siskudes tahun 2024. Ya, tinggal 2 desa yang belum di posting, Kebumen sama Purwosari. Karena hari ini evaluasinya belum keluar dari kecamatan. Insya Allah sore keluar, sudah saya cek semuanya. Dan saya sudah menindaklanjuti, ini tinggal selesai, maka bulan Maret tidak ada alasan apapun admin desa tidak isi ini. Nah, contoh, ini untuk desa, ini desa Ketenger, taggingnya stunting mau 4.455.000. Berarti ini yang dimasukkan. Ya, kan masing-masing desa kan punya penyelesaian. Nggak boleh disamakan. Ini takutnya hanya ada 2 kegiatan, yaitu bantuan PMT bagi posyandu balita, lansia, posbidu. Yang kedua, penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih, dan cuma 2 kegiatan. Ini yang terekam di dalam Siskudes 2024 tagging stunting, dan ini merupakan RMAK, belanja yang wajib dan ditentukan harus ada. Nanti ini yang akan diisikan. Terus selanjutnya saya jelaskan juga. Nah, untuk realisasinya jumlahnya sih nanti, karena 6 TW dianggarkan urut belanja. Nanti itu 0. Untuk TW1-nya nanti sampai bulan Maret coba dicek. Sing tagging stunting tadi yang 2 kegiatan itu yang Bu Yuni yang 20 juta jadi harus dibelanjakan apa Ron? Lah anggaran dibelanjakan kan berarti nilainya 0. Tapi kalau sudah dibelanjakan berarti diisi. Mohon, karena Pak SPP-nya panjenengan desa kalau mau membuat SPP pasti muncul tagging. Daerahkan kue kegiatan pertahanan, kegiatan
terima kasih. Jadi nanti sampai bulan Maret desa atau desa ketenar membelanjakan enggak yang tadi 24 juta 455 itu. Kalau dibelanjakan nilainya itu ada nanti di beberapa SPP akan muncul. Mohon pemerintah desa membantu KPM untuk memberikan data. Selanjutnya, desa melakukan rapat evaluasi minimal 2 kali dalam 1 tahun akan pelaksanaan. Karena bulan Maret biasanya kan belum kan. Nanti di semester 1 biasanya dari bulan Juni akhir gitu ya. Juni akhir ataupun di Juli awal kita sudah mendapatkan PW yang kedua dari 1 semester. Mohon ini dilaksanakan bagi perintah daripada implementasi PP 72 tahun 2021. Mohon pemerintah desa memfasilitasi ini. Selanjutnya adalah desa melibatkan warga. Makanya di sini dalam rumusan maka disiapkan tadi seperti yang disampaikan oleh bagian adalah para pelaksana, para dia khususnya adalah pekerja desa yang konsen pada tadi ada TPK, KPM, posyandu, tenaga pendidik, gitu ya, ada kesehatan dilibatkan ke situ nanti. Nanti ada pertanyaan, desa melibatkan warga dan multi pihak dalam rumusan tidak. Nah, di sini nanti akan diundang. Ada bidan desa, kalau hadir ke desa berarti masuk gitu ya. Apalagi pemerintah dan pendamping gitu ya. Oh di situ ada PKH, ada TKK gitu. Itu menjadi bagian multi pihak. Nah selanjutnya, nah nanti dituliskan gitu ya kendalanya di pelaksanaan rembuksan yang pertama itu. Karena apa? Nanti akan merekam setiap TW, jangan sampai di Batu Raden itu TW 1 kosong, jangan sampai. Oke, apapun resikonya harus terisi. KPM harus bergerak karena apa tadi sampaikan adalah di sini ada Pak Kades memfasilitasi pemerintah desa itu. Kepala desa memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhannya adalah pelaksanaan convergence stunting. Nah, selanjutnya gitu ya. Tadi sudah difasilitasi seperti itu, KPM pun sama. Nanti mohon contoh gitu ya, nanti kami dengan Pak Dion juga yang lainnya tolong salah satu KPM-nya untuk mempraktekkan apa yang tadi diinginkan. Boleh pandak, boleh apa, silakan pakai yang ini aja, tinggal masuk di loginnya KPM. Biar di sini ada admin desa, kita baru sinergis, tidak ada boleh berjarak, tidak boleh ada hal yang memisahkan kita satu tim di Kecamatan Batu Raden. Dan alhamdulillah posisi terakhir tadinya itu 71, tapi ini tadi saya klik di tingkat kecamatan karena sudah bergeser, sudah masuk mau ke TW-nya 1 di tahun 2024 itu sudah menjadi 70,23%. Berarti data yang panjenengan inputkan itu sudah mulai masuk yang tahun 2024. Nah ini menjadi kebanggaan kita. Contoh saya tunjukkan kita ini ada kecamatan. Nah ini kenapa Batu Raden bisa mendata ini ya, karena panjenengan yang berperan. Kami pendamping itu hanya menghantarkan saja. Saat kami tidak ada, silakan yang baik dilanjutkan. Itu ada yang menjadi ya kan, sampainya di sini ada 70,21%. Ini yang 2024 ya, karena akan berlanjut. Di sini ternyata yang pengantin belum ada perubahan, masih 26 yang terdaftar. Berarti selama 3 bulan ini KPM-nya mungkin sudah nginput, tapi admin desanya belum mengklik verifikasi, atau sebaliknya memang tidak ada input data perkawinan. Berikutnya untuk remaja putri itu kalau saya tadi kan ini sudah tergeser. Kalau yang 2024 itu 68,48%, di sini 65,41%. Terima kasih, berarti KPM murid input. Terus berikutnya adalah ibu hamil. Ibu hamil 64,63%, di sini sudah 64,67%.
Terus yang keluarga sasaran 2023 itu 85,46, di sini sudah 85,99%. Kalau yang anak 0 sampai 59%, 59 bulan, mohon maaf, itu 2368,2 sekarang menjadi 68,01%. Dan terakhir untuk ibu hamil dan nifas 23 itu 64,63%, sekarang sudah 64,67%. Terima kasih untuk itu. Saya persilakan untuk KPM yang akan mensimulasikan apa yang tadi dikatakan. Mungkin Bu Rina siapa? Saya persilakan monggo sedianya. Silakan Pak Dian, saya dituntut Bu Ririn. Nama orangnya. Silakan. Lutfi. Ya. Oke, nah, mohon diperhatikan rekan-rekan. Yun, biasanya pas sudah apa? Masih bergerak karena ini Anda habis maintain jadinya cepat ya. Barcode yang mananya? Oke. Silakan, udah masuk. Nama Lutfi ke bawah. Verifikasi ya berarti ya ini ya. Berarti ini belum terverifikasi Bu Adik oleh admin desa. Silakan ke belum terverifikasi. Kita masuk ke arah situ. Mohon benar ada admin desa kita bareng-bareng baca. Oke. Nah. Yang namanya siapa namanya? Oh, kurang lengkap ini. Namanya lengkap. Saya Iya. ini kan apa? Kita tidak hanya praktek maksudnya keliru gitu loh. Mau data? Mau data? Masih over. Coba kita lihat. Langsung pakai nama ya, kalian saya. Oh iya, dicari luar data, tapi mampu nggak sampai 1000 ini? Berapa ratus? Bisa pakai nick, bisa pakai nama ya. Banyak pencarian. Nah dia bisa pakai nama, bisa pakai nick tuh. Oke, kita lihat. Iya, Pak. Nicknya ada nggak? Duanya 3 kali.
Ini mohon bisa nggak yang tadi umurnya lama gitu bisa minta helpdesk dan kesabaran ini kan keluar ini Bisa dilipat. ini silakan ada nggak gitu ini keluar ini Lutfi Nur Septian. Oke, coba perlakuan secara kanan. Ini yang mohon ya Bapak Ibu nih admin desa, bagaimana kalau ngekliknya salah gitu ini lagi dipraktekkan biar memang datanya mungkin kadang-kadang tanya tunjuk pakai HP itu. Nggak apa-apa, kita lakukan aksi editingnya yang benar. Jadi sedikit saya sampaikan kepada yang hadir di sini, BAD ataupun KPM ini adalah seperti ini data-data contoh ini untuk 0 sampai 15 bulan. Ini kapan tugas pemantauannya 29 Agustus 2023 sampai 4 Agustus 2024. Jadi kalau bilang karena desa itu kan ini pemantauannya mau berapa bulan dikasih PT gitu kan. Nah, di situ ternyata sudah ada muncul tadi. Oke. Gimana? Pemantauan hilang, ya berarti pemantauannya selesai. Jadi ini untuk menjawab bok tadi, lah aku harus jual ini terus rampung kok rampung. Akhirnya tercatat gizi buruk ataupun anemia terus kayak gitu ya. Jadi, ya. Oke silakan Pak Dian mungkin akan jelaskan. Hati-hatinya begini. Pertama, ketika tadi ada kekeliruan sudah diverifikasi, KPM sudah bisa mengedit. Ya, kita sudah verifikasi itu sudah tidak mengedit. Nah, ini untuk menghapus lagi itu lewat admin desa. Catatannya admin desa ketika akan melakukan aksi, ya. Itu pastikan yang akan dihilangkan. Ada kita pulang kabeh terus pemantau hilang semua. Ya, khusus tadi kan dicari dulu namanya siapa, pakai ini tadi, terus diklik situ kan bisa juga pemantauan selesai. Setelah selesai data hilang, dicari terus nanti input lagi dari awal jadi kan klik maning admin desa, hati-hati ada langsung verifikasi. Cek tadi ada yang jempol kabeh nunjuk gizi buruk. Ada nggih? Ya ini sebuah solusi. Semoga nanti bisa ke depan hati-hati lagi. Gitu deh. Bisa nggak kalau kita mengetahui kayak umpama kita lupa siapa nama waktu itu yang keklik, kita nggak tahu nih, ini tahu ya namanya Lutfi yang salah ngeklik. Si Rosa. Gimana kalau kita itu salah klik tapi lupa ini siapa yang diklik? Hati-hati mau. Kalau hati-hati itu ditulis yang saya hapus kok ini. Ya Pak, kita membuka membetulkan, cuma kita lupa ini siapa, tujuannya ke siapa gitu loh. Sering kayak gitu ya. Nah, Berkat tuh. Ayo ting. selamat langsung. Jadi kalau saya panggil hati-hati gitu, begitu mau proses hapus atau lewat pemantauan selesai, pastikan data itu kan ada data sebelumnya yang pakai Excel. Ini kan gitu. Kalau misalnya mau di backup terus mau dihapus, admin desa itu Excel dulu, rekor, kan munculnya Excel. Terus yang mau dihapus siapa? Oh ini, nanti terus di hardnya di start dulu, listnya di
dihilangkan. Jadi kalau mau nyari kan sudah ada data awal lagi. Karena kan jadi kan orang mungkin udah data awal main jadi LUPI, ATP Metamu, sampai kan sudah ada di Excel. Tapi di harus ada backup dulu, aktivitas atau begitu di ekspor dulu. Data sebelum dirubah. Terus dirubah, hardcopy-nya bisa dulu ada promosi dan sebagainya. Ini tadi yang dihapus. Jadi kalau ada apa-apa, oh ini dinaikkan lagi kan dihidupkan. Terus berapa orang sih yang keliru ketemu dua, si A sama si B sudah dihapus tadi yang juga yang diborong ya. Karena ini yang udah lagi kayak ini kan gini. Kita tadi udah ketahuan si A ya yang udah hapus si A di si Lutfi. Nah si B-nya ini siapa lupa? Bisa enggak gitu maksudnya? Enggak, kayak gini, sedikit saya kasih solusi pada sama Bu Ririn. Sekarang kasusnya yang salah itu di mana? Misalnya gizi buruk, ya udah dicari gizi buruk. Nah itu tinggal diklik namanya siapa. Itu kan sudah ada Bainum Beatrice-nya. Ya itu, nggak mungkin lah kita lupa. Yang perlu kita lakukan untuk KPM gitu ya, dan sering-sering berkomunikasi sama admin cek salah ini kudune gitu benar, tolong di pemantauan selesai. Nah selesai, tapi sebelum ke sana tolong diekspor ke Excel dulu datanya. Nah nanti dari ekspor data, si salah yang salah mana Mbak Ani, yang ini namanya ini, itu stabilo. Terus nanti oke pemantauan selesai diinputkan, ini sebetulnya nggak gizi buruk, yang benar ini panjenengan resiko harus menginputkan data awal. Begitu nggih? Oke, terima kasih. Ada lagi kasus lagi Bu Ririn? Contoh yang pamijan mana pamijan? Kita mau cek apakah gizi buruknya jadi itu si Lutfi dulu masih ada apa enggak? Kalau nyari itu harus kita cari pakai rata. Bisa disetorkannya Mas Wito, bisa pada coba yang gizi buruk itu ada berapa jumlahnya? Ini lagi penasaran, sudah hilang kalau belum? Udah lupa kan apa ini? Aku nanti kuarangan. Oh iya oke. Harus istirahat dulu ini ya. Ronde kedua. Ya berapa di situ? Gizi buruk pandang, bisa pandang ada berapa? Dua. Nah itu dua itu namanya siapa itu? Nah ini tetap namanya siapa? Coba oh ya di hasil sebelah ke kanan Pak Dion, ke bawah itu kan nanti ada status anak itu masuk di siapa? Aman. Lutfi udah nggak ada. Kan bisa dicek di sini di laporan 2023. Ya, itu yang 2024 Pak Dion. Ya, atas. Nah, oke, klik. Ya, itu ekspor. Ya, masuk ke D4. Kalau yang sekarang kan di bulan Maret tanggal 6 ya, di kuartal 1, di bulan 1 di tahun 2024 tadi si laporan fasilitasi. Ya, kemudiannya tadi yang sasaran dicek aja, yang mau lagi 5 bisa juga, nama itu ada pakai klik ya. Iya. Oke, terima kasih Bu Ririn atas kesempatannya untuk memperagakan posisi ini. Jadi di sini sudah terlihat ya. Sedikit saya sampaikan gitu ya. Ini adalah pemetaan. Nah, jadi saya jelaskan ini ada pemetaan. Makanya setiap dusun ada PAUD, ada PONES, Posyandu, tapi bukan pos lansianya dari masukan ya. Posyandu. Nah, terus penerima manfaat. Nah, ini penerima manfaat. Mohon ini adalah yang menjadi sasaran ini 1, 2, 3, 4, 5.
Ini yang sebenarnya harus kita fasilitasi oleh desa. Desa menganggarkan dana desa untuk kegiatan yang ini. Keluarga sasaran, ini yang berisiko stunting ya. Ini harus ada apa yang dilakukan oleh desa atau desa Karangtengah. Keluarga sasarannya ada berapa? Itulah yang harus dikeluarkan, berapa nilai dana desa supaya tidak menjadi stunting. Ada pada siapa? Ada anak 0 sampai 59 bulan, ada berapa? Maka di sini untuk kader-kader posyandu, berikan datanya kepada KPM secara utuh, jangan parsial. Nanti enggak, karena KPM itu menentukannya adalah today. Hari ini masuk, hari ini langsung upload. Tidak ada namanya nunggu-nunggu seminggu, 2 minggu, enggak. Karena kalau ibu hamil sekarang tidak dimasukkan, besok masukkan, sudah masuk di nifas. Jadi saya sedikit baca tentang nifas. Terus berikutnya adalah remaja putri. Kalau remaja putri 10 sampai 24 tahun, gasing 24 tahun, tidak dimasukkan hari ini, kalau dimasukkan besok sudah tidak bisa masuk, mental di dalam sistem. Nah makanya kami mohon sekali kalau di desa itu kan ada kasih pemerintah itu kan mengupload ya, mengupdate data-data usia. Makanya dengan tadi sampaikan oleh Pak Dir, terima kasih, data SDGs-nya di-update. Karena apa? Dan desa boleh ke situ. Dan desa boleh untuk penganggaran sana. Maka itu bagian daripada penguatan data. Apalagi bentar lagi ada data indeks dari Bappenas akan turun ke desa untuk dilakukan updating. Selanjutnya adalah calon pengantin. Ini mohon melalui sebuah fasilitasi calon pengantin. Biasanya adalah ada petugas PPN ya, petugas penjaga nikah. Mohon itu untuk bisa koordinasi datanya ke desa sehingga pada saat KPM membutuhkan bulan ini, karena tadi terlihat 3 bulan Januari sampai dengan Maret tanggal 6 tidak ada satu data pun yang masuk untuk diverifikasi ataupun diinput sebagai calon pengantin dari 12 desa. Ya, berikutnya adalah ibu hamil dan nifas. Ini mohon koordinasinya dengan bidan desa agar nanti kan ada kegiatan sini, ada PKD. Ini kegiatan PKD-nya tentunya di sini Pak Dion saya informasikan ini dengan kegiatan dana desa bisa membangun PKD seperti ini sehingga fasilitasi pelayanan untuk kapan-kapan boleh dicek supervisi, jadi pelaku akurasi ya kan. Kegiatannya dan di sini ada PKD, ini adalah nanti untuk ibu hamil dan nifas. Ini dari 2003 2024 sekali lagi mohon untuk di 2024 MIPIL ya, MIPIL diisi tentang fasilitasi yang desa lakukan. Nomor NIK diisi, nomor KPM diisi. Kenapa nomor NIK sama KPM itu tetap berubah? Ya karena SK-nya itu adalah tahunan, bukan SK-nya rafelan setiap tahun bisa berganti-ganti. Itu saja yang bisa kita sampaikan di sore hari ini. Ada pertanyaan kami persilakan baik untuk KPM ataupun admin desa, nanti sama Mas Niko bisa difasilitasi. Sebelumnya saya kasihkan ke Pak Dian, mungkin ada yang mau disampaikan? Cukup? Tidak ada pertanyaan? Cukup ya? Oke, saya akhiri wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.